Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, ketensiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, ketensiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, ketensiatif psikosomatis dengan topik rasakan kebahagiaan setelah asam lambung membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka ya, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah rasakan kebahagiaan setelah asam lambung membaik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini ya, tentunya sesuai dengan pengalaman saya. Ini menjadi penting ketika kita sudah mengalami katakanlah gangguan atau penderitaan, kemudian sudah membaik. Nah, bagaimana ekspresi kita ya, bagaimana perasaan kita ya, tentunya adalah perasaan kebahagiaan yang luar biasa ya. Ini perlu kita nikmati ya, kita hayati dan kita waspadai supaya tidak terjatuh dalam jurang yang sama itu, seperti itu. Nah, untuk itu tolong ya video ini disimak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk segera terlepas dari gangguan ini sehingga menjadi cepat sembuh. Nah, baik teman-teman ya, kembali kepada topik, yaitu rasakan kebahagiaan setelah asam lambung, ketensiatif psikosomatis kita itu membaik ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita flashback ke belakang ya, ketika kita masih sekian lama terjerat dalam penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis yang hari-harinya penuh dengan sensasi ya. Nah, itu betapa istilahnya kita menderitanya saat itu ya. Walaupun kadang ketika kita ceritakan penderitaan kita kepada orang-orang yang belum pernah mengalami, itu kadang juga tidak percaya ya seperti itu. Tetapi bagi kita yang sudah mengalami, ini memang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa ya. Walaupun kadang secara fisik kita itu dikatakan orang sehat ya, tetapi secara psikis itu memang sangat luar biasa. Nah, ini anehnya di situ ya. Nah, ketika kita masih dalam penderitaan yang masih serius ya, yang sensasi itu memang nano-nano ya, yang seperti saya bilang itu 1001 rasa, itu memang karena saking banyaknya rasa-rasa yang kita rasakan ya, yaitu dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Contohnya mulai dari rambut yang mudah rontok ya, kepala selalu berat, keliengan, pusing-pusing, migrain dan seterusnya ya. Pandangan mata yang kadang kabur, buram ya, berkunang-kunang, bergelombang. Nah, itu mewarnai rasa-rasa kita ya. Telinga kadang berdenging, hidung
mampet, kemudian mulut asam dan lain sebagainya. Kadang kita makan saja itu mual ya, kemudian mulut terasa asam, kadang di tenggorokan mengganjal. Nah itu sensasi-sensasi yang sering kita rasakan. Belum yang kadang leher kaku sampai dengan pundak ya, otot-otot kita tegang, kemudian tensi kita juga naik, kemudian dada yang panas seperti terbakar, nyeri ya di dada, kadang ada sakit yang berpindah-pindah, bahkan ada sakit yang seperti menusuk di dalam dada ya, tembus sampai ke belakang. Itu sangat menakutkan ya. Nah, belum di ulu hati yang mengganjal, kemudian nafas yang pendek, yang ngos-ngosan ya. Nah, itu fenomena-fenomena yang saya kira teman-teman juga mengalami ya. Apalagi yang hal-hal yang biasa seperti perut kembung, begak, sembelit, perih, yaitu bagaikan harian waktu itu ketika saat dalam posisi terendah lah. Belum secara fisik, secara keseluruhan kita kadang sudah sepertinya tidak bertenaga ya, jalan saja sempoyongan, kaki tangan dingin ya, susah berkeringat. Nah, hal-hal seperti itu yang menambah kecemasan kita ya, sehingga kita menjadi semakin cemas berlebihan, kemudian kita serba ketakutan ya, kita mau bepergian juga takut ya. Takutnya apa ya, jangan-jangan nanti pingsan di jalan, karena jalan saja itu masih kadang oleng. Nah itu yang kadang membuat kita takut ya, itu seperti itu. Tetapi kalau orang yang nggak mengalami itu kadang nggak percaya seperti itu ya. Belum lagi ketika kita kecemasannya meningkat sampai dengan panic attack ya. Panic attack itu lebih luar biasa lagi ya. Jadi saya waktu itu mengalami 2 kali panic attack ya. Nah itu seperti nafas itu mau putus ya. Itu jadi pertama pusing-pusing yang luar biasa, kemudian nafas pendek ya, seperti sesak di dada, seperti hampir tidak bisa bernafas. Nah itu panic attack. Walaupun setelah itu kita cek ke dokter ya, cek secara medis, ternyata organ kita baik-baik saja ya, jadi paru-paru baik ya, jantung juga normal. Nah itu, tapi anehnya sensasi itu luar biasa. Belum sensasi-sensasi lain yang kadang sulit kita ungkapkan ya, itu pun ada ya, seperti rasa-rasa kita menjadi tidak ada mood ya, kita menjadi merasakan selalu gelisah, kemudian kita selalu galau, kemudian pokoknya penuh dengan kekhawatiran hidup ini. Nah itu uniknya dari penderitaan ini, asam lambung, anxiety psikosomatis itu seperti itu. Nah maka buat teman-teman yang kadang masih kayak muncul sensasi-sensasi seperti itu ya, nah itu tidak usah berkecil hati ya, pasti akan sembuh ya. Yang penting kita selalu berikhtiar, selalu berjuang ya, selalu semangat di dalam diri kita ya, kita konsisten ya, dan kita yakin secara pikiran kita, secara perasaan kita itu yakin saja bahwa ini adalah proses pembelajaran buat kita, agar ya agar menjadi lebih baik lah hidup kita ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, akhirnya menjadi lebih bahagia. Itu seperti itu. Nah maka ketika kita sudah merasakan sembuh, maka adanya hanya kebahagiaan teman-teman, dan kita juga mengalami beberapa perubahan yang nanti teman-teman akan bisa merasakan. Termasuk teman-teman yang sudah sembuh, saya yakin ya, itu pasti sudah merasakan perubahan-perubahan di dalam diri kita yang ternyata hikmahnya itu luar biasa setelah kita mengalami gangguan ini. Jadi banyak perubahan, tapi perubahan yang lebih positif, itu seperti itu ya. Nah itu cerita ketika kita masih dalam kondisi yang katakanlah terpuruk, yaitu adanya seperti itu. Nah itu sebagai perjalanan kita ya. Jadi ketika kita masih berada di titik bawah, yakin saja pasti nanti akan naik ke atas. Jadi ini satu paket teman-teman ya. Jadi ketika kita ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Ketika kita ada penderitaan,
pasti di balik penderitaan itu ada kebahagiaan. Inna mangal yusri yusro, itu seperti itu teman-teman ya. Maka nggak usah berkecil hati, nggak usah menawar cemas. Justru kita berharap setelah nanti penderitaan ini selesai, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih daripada sebelum-sebelumnya. Nah, maka setelah kita merasakan membaik itu ya bisa dikatakan sudah sembuh lah ya, sudah sembuh, walaupun kita tetap masih harus eling lan waspodo untuk menjaganya ya. Tetapi ungkapan kebahagiaan setelah sembuh itu yang saya paling berkesan ya, saya rasakan itu yang pertama, saya sangat bersyukur ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur ya, ya Tuhan ya Allah ya telah menyembuhkan kita dari ujian ini, atau telah meluluskan kita dari ujian ini. Jadi pada dasarnya ini hanya perjalanan teman-teman ya, perjalanan setelah kita lalui dengan tulus, dengan sabar, dengan ikhlas ya, dengan kepasrahan, akhirnya nanti kita akan diberikan kesembuhan ya, bahkan sembuh total ya, itu sehingga kita kembali lagi ke posisi yang normal ya, seolah-olah kita sudah terlupakan dengan itu semua, tetapi kita mulai dengan lembaran baru ya. Nah itu hikmahnya. Jadi selain kita rasa syukur kita itu meningkat ya, kita menjadi lebih merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta ya. Kita merasakan bahwa kasih sayangnya itu memang betul-betul kita rasakan, sehingga kita ternyata juga hanya diberi ujian lah yang akhirnya terlewati, dan akhirnya kita mendapatkan pahala, yaitu kebahagiaan. Nah itu yang perlu kita yakini seperti itu ya. Dan ini sudah saya praktekkan, dan akhirnya saya menjadi lebih menghargai tentang betapa pentingnya kesehatan ya. Ketika kita masih diganggu dalam hal ini ya, asam lambung, GTNC, psikosomatisnya, itu ternyata kita untuk melakukan segala sesuatu itu menjadi tidak maksimal ya, bahkan kadang sampai tidak bisa. Sehingga saya maklum ketika teman-teman ada yang bekerja saja sampai resign misalkan ya, itu karena memang luar biasa seperti itu ya. Tetapi ketika nanti sudah membaik, yaitu jadi kita menjadi bertambah bersyukur ya, menjadi lebih menghargai kesehatan ya, itu seperti itu, dan bisa menikmati ya, nikmatnya orang sehat itu luar biasa ya. Nah semuanya itu jadi setelah kita sembuh ya, yang membuat kita bahagia ya, itu semuanya itu jadi nikmat teman-teman, semuanya jadi nikmat. Contohnya ya, makan apa saja enak tanpa pantangan ya. Kalau dulu kita mau makan saja mikir ya, jangan-jangan ini bikin kambuh dan seterusnya. Tetapi setelah kita merasakan kesembuhan ya, nah itu lewat semua. Jadi makan apa saja enak ya, karena tanpa pantangan itu. Nah itu kenikmatan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kemampuan pergi ya, kemampuan kita bepergian contohnya ya, itu tidak ragu lagi ya. Jadi kemanapun kita mau pergi ya, kita percaya diri saja ya, karena sudah tidak ada sensasi-sensasi seperti keliengan, seperti sempoyongan, seperti badan lemes, tidak bertenaga, itu sudah menghilang. Sehingga kemanapun pergi ya kita sudah percaya diri ya. Jadi memang harus dibangun dari fisik dulu. Fisik membaik, psikis itu akan membaik juga, itu seperti itu. Memang faktanya seperti itu ya. Walaupun juga kadang psikis dulu yang harus diperbaiki, contohnya dari pola pikir, itu memang sarannya seperti itu. Tapi kalau fisiknya sudah membaik ya sudah, nanti kita akan lebih percaya diri. Nah sehingga rasa-rasa seperti takut, cemas itu juga sudah menghilang. Pokoknya kita menjadi full bahagianya lah, itu seperti itu ya. Nah selain itu juga kita sudah mulai ini ya Pak, tidak ragu lagi untuk bersosialisasi ya. Contohnya
bergaul dengan siapapun ya, itu sudah bisa menikmati ya, sudah penuh dengan canda, penuh dengan tawa, kita bisa mengekspresikan keceriaan kita ya, bahkan bisa selalu pecah di setiap kita berkumpul dengan kerabat lah, itu seperti itu. Nah itu betul-betul kebahagiaan itu yang namanya senyum tawa itu sudah hadir kembali ya, tidak seperti dulu saat kita mengalami gangguan itu kita jadi pendiam ya, malas bicara, jarang tersenyum, itu karena memang menahan rasa. Nah itu ya maklum saja ketika kita memang masih di fase seperti itu. Tetapi nanti semuanya itu akan berlalu teman-teman. Jadi badai pasti berlalu. Itu memang betul. Yang penting kita tetap optimis dan yakin pasti bisa teman-teman ya. Itu. Nah kemudian setelah itu kita juga bisa merasakan kebahagiaan karena kita kembali produktif ya. Kembali produktif, kembali kita bisa kreatif, kita bisa inovatif ya, sehingga semuanya pokoknya jadi menyenangkan, membahagiakan. Nah itu hal-hal yang sangat saya istilahnya syukuri itu seperti itu. Jadi kita serba merasakan kebahagiaan teman-teman ya. Jadi kita lebih menghargai bahwa hidup ini memang nikmat ya, hidup ini memang nikmat yang harus kita selalu syukuri ya, sehingga kenikmatan kita akan ditambah ketika kita selalu bersyukur. Nah inilah ya, dari pengalaman-pengalaman yang pahit ternyata kita jadi lebih bisa merasakan manis ya. Nah itu seperti itu. Baik teman-teman ya, kiranya itu dulu, mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam gangguan ini akan cepat membaik ya, hingga sembuh total, amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya cukupkan sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.